Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat, kesehatan, dan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul kembali meskipun secara virtual di Zoom ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 1, 5C Manajemen Reg A. Kali ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Izin perkenalkan, saya Firda Safira dan ada rekan saya Amalia Firda Madani, Elsa Manora, dan Putri Agnia Nur Fitriani. Observasi UMKM Sajian Gumilang Rasa Sagura, Sentral Dodol Garut, dan oleh-oleh. Profil industri rumah tangga atau UMKM, data perusahaan, nama perusahaan Sagura atau Sajian Gumilang Rasa atau Saung Gurame. Bidang usaha makanan, jenis produk dodol Garut, dorokdok, ranginang, dan lain-lain. Alamat perusahaan Jalan Ahmad Yani Timur, nomor 412 Garut. Nomor telepon 0262 235468. Bentuk badan hukum usaha dagang. Mulai berdiri pada tahun 2003. Jumlah karyawan 20 orang. Biodata pemilik atau pengurus. Nama Wildan Nurbanani, SPD, jabatan owner. Tempat tanggal lahir Garut 18 Desember 1986, agama Islam. Alamat rumah Jalan Ahmad Yani Timur, nomor 412 Garut. Nomor telepon 082 385 127 654. Alamat email wildan.nurbanani18@yahoo.com. Pendidikan terakhir S1, pengalaman kerja menjadi pengusaha sampai sekarang. Adapun beberapa karyawan dari Sagura tersebut. Karyawan pertama, nama Dikti, jabatan manajer produksi, tempat tanggal lahir Garut 16 Januari 1990, agama Islam, alamat rumah Perum Banyu Vilas, nomor telepon 089 537 740 789. Pendidikan terakhir SMP. Pengalaman kerja dari awal sampai sekarang kerja di Sagura. Karyawan kedua, nama Akas Alkasa, jabatan sebagai chef, tempat tanggal lahir Bandung 22 April 1987, agama Islam, alamat rumah Cibangban, nomor telepon 082 215 610123. Pendidikan terakhir SMP, pengalaman kerja pernah sebagai supplier ikan. Karyawan ketiga, nama Mita, jabatan manajer toko, tempat tanggal lahir Garut 9 Juli 1992, agama Islam, alamat rumah Cibolerang, nomor telepon 08 821 816 1100. Pendidikan terakhir SMA. Pengalaman kerja dari awal lulus sekolah bekerja di Sagura. Struktur organisasi dari Sagura, CEO bertanggung jawab kepada Wildan Nurbanani SPD, membawahi Ajeng sebagai keuangan, Dik-Dik sebagai produksi, Andi pemasaran, dan Tommy, Sidik, Akas, Gun-Gun, Mita sebagai karyawan. Visi dan misi dari Sagura yaitu visi memberdayakan SDM yang sudah ada, misi memperkenalkan dan mengembangkan produk khas Garut kepada masyarakat, menginovasi produk khas Garut. Sejarah dari Sagura tersebut, Sagura sendiri yaitu tempat produksi dan pemasaran produk
khas Garut yaitu dodol. Sagura mempunyai dua makna yaitu bisa diartikan sebagai sajian gumbilang rasa, bisa juga diartikan sebagai saung gurame. Mengapa bisa memiliki dua makna? Sebab sajian gumbilang rasa diperuntukkan untuk merek atau brand dari dodol tersebut. Sedangkan saung gurame, makna tersebut dibuat untuk jenis usaha lain yaitu restoran. Olahan ikan gurame yang juga dimiliki oleh Sagura dan berada di satu tempat. Sagura mulai berdiri pada tahun 2003. Sejak awal berdiri, Sagura ini belum memiliki pabrik produksi sendiri, sehingga bisa dikatakan Sagura masih menjadi agen atau reseller dari tahun 2003 sampai tahun 2005. Melihat perkembangan pasar dari tahun ke tahun, serta permintaan pasar terhadap produk dodol dari Sagura meningkat, dan juga didukung oleh owner sendiri yang memiliki pengetahuan di bidang produksi dodol. Maka dari itu, perusahaan Sagura berinisiatif mengembangkan produk dodolnya dan pada akhirnya Sagura pun memproduksi sendiri pada tahun 2005. Selain itu, Sagura membuat inovasi dodol jenis baru yang diproduksi sendiri dan banyak sekali pesaing lain yang meniru produk dodol inovasi dari Sagura. Dulu, saat menjadi reseller, dodol yang dipasarkan oleh Sagura, bahan bakunya masih menggunakan lemak gaji. Tetapi setelah memproduksi sendiri, Sagura mengubah bahan bakunya dengan tidak menggunakan lemak gaji. Tujuannya agar menjaga kualitas produk dodol lebih sehat. Selanjutnya, pembahasan akan dijelaskan oleh Elsa Manora. Materi selanjutnya mengenai analisis SWOT. Yang pertama, analisis deskripsi lingkungan internal. Yang pertama ada kekuatan atau strength, adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar suatu perusahaan. Adapun pertanyaan yang pertama, apa yang dimiliki oleh organisasi? Dari hasil observasi, yang dimiliki oleh perusahaan Sagura adalah memiliki berbagai varian rasa dodol yang banyak, yaitu ada 30 varian rasa. Pertanyaan yang kedua, apa yang membuat organisasi lebih baik dari organisasi lainnya? Dari hasil observasi, yang membuat perusahaan Sagura lebih baik daripada perusahaan lainnya adalah di mana dalam pengolahan dodol sendiri tidak menggunakan lemak gaji, tidak menggunakan pengawet, tidak menggunakan pemutih, sehingga produk lebih alami. Kemudian pertanyaan yang ketiga, keunikan apa yang dimiliki oleh organisasi? Dari hasil observasi, keunikan yang dimiliki oleh perusahaan Sagura adalah di mana perusahaan Sagura telah membuat inovasi sendiri, yaitu terdapat 20 jenis dodol. Pertanyaan yang keempat, apa yang menyebabkan kita mendapatkan penjualan? Dari hasil observasi, yang menyebabkan perusahaan Sagura mendapatkan penjualan adalah di mana masyarakat sekitar telah mempercayai produk dodol kepada Sagura, sehingga masyarakat sekitar banyak yang membeli dodol di Sagura tersebut. Dan pertanyaan yang kelima, apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen kita sebagai suatu kelebihan? Dari hasil observasi, yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen sebagai suatu kelebihan dari Sagura adalah di mana harganya sangat terjangkau, menggunakan bahan-bahan pilihan dan berkualitas, produk dodol lebih alami karena tidak menggunakan bahan pengawet, dan memiliki banyak varian rasa. Next. Kemudian ada kelemahan atau weakness, adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya alam, keterampilan, dan kemampuan yang secara serius menghalangi kinerja efektif suatu perusahaan. Adapun pertanyaan yang pertama, yaitu apa kelebihan produk saudara dibanding produk kompetitor? Dari hasil observasi, kelebihan produk Sagura dibanding produk kompetitor adalah di mana produk tanpa menggunakan lemak gaji,
produk tanpa pengawet, produk tanpa pemutih, produk lebih alami, memiliki varian rasa yang banyak, ada 30 dodol, menggunakan bahan pilihan dan berkualitas, produk inovasi sendiri, ada 20 jenis dodol, praktis dikemas dalam bentuk yang simpel untuk dikonsumsi, dan adanya add value yang berupa manfaat kesehatan untuk orang yang mengkonsumsinya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang paling mampu saudara kerjakan atau produksi? Dari hasil observasi, yang paling mampu perusahaan Sagura kerjakan atau produksi adalah di mana perusahaan Sagura hanya mampu memproduksi dodol dengan expired paling sebentar 2 minggu dan paling lama 4 bulan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara saudara memperoleh bahan baku atau sumber daya berkualitas dan murah yang tidak dimiliki oleh kompetitor? Dari hasil observasi, cara perusahaan Sagura memperoleh bahan baku atau sumber daya berkualitas dan murah yang tidak dimiliki kompetitor adalah dibutuhkan supplier bahan baku makanan yang berkualitas, jujur, dan lancar dalam memasok bahan baku. Kemudian pertanyaan yang keempat, menurut pelanggan saudara sebelumnya, apa kelebihan dan keunikan saudara yang menarik mereka? Dari hasil observasi, menurut pelanggan Sagura sebelumnya, kelebihan dan keunikan perusahaan Sagura yang menarik mereka adalah di mana harganya sangat terjangkau, menggunakan bahan-bahan pilihan dan berkualitas, produk dodol lebih alami karena tidak menggunakan bahan pengawet dan memiliki banyak varian rasa. Selanjutnya, analisis deskripsi lingkungan eksternal. Yang pertama ada peluang atau opportunities, adalah situasi atau kecenderungan utama yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Pertanyaan yang pertama, kesempatan apa yang dapat kita lihat? Dari hasil observasi, kesempatan yang dapat dilihat oleh perusahaan Sagura adalah di mana masyarakat sudah banyak yang mempercayai produk dari Sagura, maka kesempatan yang akan dilakukan oleh Sagura adalah lebih meningkatkan kualitas produknya lagi. Pertanyaan yang kedua, perkembangan tren apa yang sejalan dengan organisasi kita? Dari hasil observasi, perkembangan tren yang sejalan dengan perusahaan Sagura adalah biasanya dodol sejalan dengan perayaan hari besar, seperti Hari Raya Idul Fitri, Imlek, dan Tahun Baru. Biasanya, dalam perayaan tertentu, permintaan dodol meningkat. Kemudian ada ancaman atau threats, adalah situasi atau kecenderungan utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Pertanyaan yang pertama, hambatan apa yang kita hadapi sekarang? Dari hasil observasi, hambatan yang dihadapi oleh perusahaan Sagura sekarang adalah ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi virus COVID-19, sehingga finansial dari masyarakat tidak stabil, yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk membeli dodol. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan oleh pesaing organisasi? Biasanya, pesaing terkadang suka melakukan promosi dengan cara turun langsung ke lapangan, bertemu langsung dengan pelanggan untuk memperkenalkan produknya, sehingga hal tersebut menjadi sebuah ancaman bagi kita yang berdampak menurunnya tingkat penjualan. Untuk itu, kita tidak boleh kalah dan lakukanlah hal serupa atau yang lebih kreatif, agar apa yang dilakukan oleh kompetitor tidak menjadi sebuah ancaman bagi perusahaan kita. Pertanyaan yang ketiga, perkembangan teknologi apa yang menyebabkan ancaman bagi organisasi? Perkembangan teknologi yang menjadi sebuah ancaman yaitu pembuatan iklan. Semakin kreatif dan menariknya iklan yang dibuat oleh kompetitor menyebabkan sebuah ancaman yang besar bagi produk yang kita perjualbelikan. Dan yang keempat, adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan mengancam perkembangan organisasi? Tentunya ada. Contohnya kenaikan harga BBM. Jika harga BBM naik, maka otomatis
harga transportasi akan naik, yang menyebabkan harga jual produk akan ikut naik juga. Next. Materi selanjutnya tentang analisis lingkungan industri. Yang pertama ada pendatang baru, potensial atau ancaman mobilitas. Kekuatan ini menentukan seberapa mudah atau sulit untuk masuk ke industri tertentu. Jika industri tersebut bisa mendapatkan profit yang tinggi dengan sedikit hambatan, maka pesaing akan segera bermunculan. Semakin banyak perusahaan kompetitor yang bersaing pada market yang sama, maka profit atau laba akan semakin menurun. Sebaliknya, semakin tinggi hambatan masuk bagi pendatang baru, maka posisi perusahaan kita yang bergerak di industri tersebut akan semakin diuntungkan. Adapun beberapa hambatan bagi para pendatang baru diantaranya adalah memerlukan dana atau modal yang tinggi, teknologi yang tinggi, hak paten, merek dagang, skala ekonomi, loyalitas pelanggan, dan peraturan pemerintah. Kemudian ada pembeli atau kekuatan pembeli. Kekuatan ini menilai daya tawar atau kekuatan penawaran dari pembeli atau konsumen. Semakin tinggi daya tawar pembeli dalam menuntut harga yang lebih rendah ataupun kualitas produk yang lebih tinggi, semakin rendah profit atau laba yang didapatkan oleh perusahaan produsen. Harga produk yang lebih rendah berarti pendapatan bagi perusahaan juga semakin rendah. Di satu sisi, perusahaan memerlukan biaya yang tinggi dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pembeli, maka semakin menguntungkan bagi perusahaan kita. Daya tawar pembeli tinggi apabila jumlah produk pengganti yang banyak stok yang tersedia namun hanya sedikit pembelinya. Kemudian ada produk pengganti atau ancaman produk pengganti. Hambatan atau ancaman ini terjadi apabila pembeli atau konsumen mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas lebih baik dengan biaya pengalihan yang rendah. Semakin sedikit produk pengganti yang tersedia di pasaran akan semakin menguntungkan perusahaan kita. Selanjutnya, pemasok atau kekuatan pemasok. Daya tawar pemasok yang kuat memungkinkan pemasok untuk menjual bahan baku pada harga yang tinggi ataupun menjual bahan baku yang berkualitas rendah kepada pembelinya. Dengan demikian, keuntungan perusahaan akan menjadi rendah karena memerlukan biaya yang tinggi untuk membeli bahan baku yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pemasok, semakin tinggi pula keuntungan perusahaan kita. Daya tawar pemasok menjadi tinggi apabila hanya sedikit pemasok yang menyediakan bahan baku yang diinginkan, sedangkan banyak pembeli yang ingin membelinya. Hanya terdapat sedikit bahan baku pengganti ataupun stok memonopoli bahan baku yang ada. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang memetik profil kompetitor. Di sini ada dodol Sagura dengan kompetitornya yaitu dodol piknik dan dodol anugerah. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa bobot skor dari dodol Sagura yaitu 2,85, dodol piknik 2,94, dan dodol anugerah 2. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa posisi dodol Sagura lebih rendah dibandingkan dengan dodol piknik dan lebih besar dibandingkan dengan dodol anugerah. Dari perbandingan nilai yang tidak begitu jauh, dapat kita simpulkan bahwa dodol Sagura masih memiliki daya saing yang tinggi dengan kompetitor lain.
Identifikasi faktor-faktor strategis internal. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan dari produk Sakura yaitu produk tanpa lemak gaji, produk tanpa pengawet, produk tanpa pemutih, produk lebih alami, memiliki varian rasa yang banyak, ada 30 dodol, menggunakan bahan pilihan dan berkualitas, mempercayakan produk pada Sakura, produk inovasi sendiri ada 20 jenis dodol, praktis, dikemas dalam bentuk yang simpel untuk dikonsumsi, dan terakhir adanya added value berupa manfaat kesehatan untuk orang mengkonsumsinya. Yang kedua ada kelemahan. Kelemahan dari produk ini yaitu produk paling sebentar 2 minggu, paling lama 3 bulan. Kendala harga pasar ada bahan-bahan yang sering naik. Keterbatasan SDM di saat banyak permintaan. Desain kemasan masih sederhana. Kurangnya kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam pembuatan dodol. Tidak semua varian rasa sesuai selera masyarakat. Belum adanya pendingin ruangan di pabrik. Keterbatasan mesin produksi. Masih ada varian produk yang sama dengan pesaing, dan yang terakhir kurangnya cabang. Kemudian ada identifikasi faktor-faktor strategis eksternal. Yang pertama ada peluang. Peluang dari produk ini yaitu kesadaran dan kepercayaan masyarakat sudah terbentuk, merupakan produk yang menawarkan inovasi baru dari Kota Garut, pertumbuhan perekonomian penduduk mempengaruhi terhadap penjualan dodol. Dengan dibukanya wisata-wisata, penjualan produk dodol meningkat. Adanya internet menjual dodol semakin mudah. Banyaknya distributor yang menjual dodol, minat masyarakat terhadap produk olahan meningkat, pangsa pasar yang masih luas, penciptaan lapangan kerja, dan adanya pesaing bisa menjadi tolak ukur untuk lebih meningkatkan kualitas produk. Kemudian ada ancaman. Ancaman dari produk ini yaitu kenaikan bahan baku mempengaruhi penjualan terhadap produk dodol, pesatnya perkembangan produk pesaing, pemerintah yang tidak stabil menyebabkan penurunan penjualan terhadap produk dodol, banyaknya produk makanan modern dapat menurunkan minat pembeli dodol, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi penjualan produk dodol, dengan kemajuan teknologi yang pesat, penjualan dodol semakin ketat. Persaingan yang ketat dalam penjualan dodol dengan perusahaan pesaing. Adanya pesaing yang memiliki banyak cabang, adanya persaingan harga yang lebih murah yang dilakukan oleh kompetitor. Dan yang ke-10, produk kalah bersaing dengan merek dodol yang lebih terkenal. Kemudian di sini ada tabel analisis IFAS atau Internal Factor Analysis Strategi. Dari kekuatan tadi kita masukkan ke dalam tabel ini. Kemudian kita beri bobot dan score rating. Di sini kita bisa melihat jumlahnya ya, yaitu bobot dari kekuatannya yaitu 1 dan jumlah semuanya 2,78. Yang kedua ada kelemahan. Di sini total jumlah bobotnya 1 dan jumlahnya 2,12. Total dari kelemahan dan kekuatan 2 dan jumlah semuanya 4,90. Kemudian ada tabel analisis EFAS atau External Factor Analysis Strategi. Di sini ada peluang, jumlah peluang yaitu 1 dan total jumlahnya 2,56. Kemudian ancaman, jumlahnya 1 dan jumlah semuanya 2,24. Ancaman dan peluang, total jumlahnya 2 dan jumlah semuanya 4,80. Materi yang selanjutnya yaitu analisis matriks SWOT. Strategi dari SWOT, strategi dari strength dan opportunity yaitu bahan-bahan yang digunakan Sakura yaitu produk tanpa lemak gaji, produk tanpa pengawet, produk tanpa pemutih, produk lebih alami sehingga membuat
kepercayaan masyarakat terbentuk terhadap produk dari Sagura. Memiliki varian rasa yang banyak, ada 30 dodol dan menawarkan inovasi baru dari Sagura. Produk inovasi sendiri ada 20 jenis dodol. Menggunakan bahan pilihan dan berkualitas, praktis dikemas dalam bentuk yang simpel untuk dikonsumsi sehingga mempengaruhi minat konsumen dan meningkatkan terhadap penjualan dodol. Yang selanjutnya, strategi weakness dan opportunity, yaitu tidak semua rasa sesuai dengan selera masyarakat. Strateginya membuat inovasi rasa yang beragam agar dapat menghilangkan kelemahan tersebut. Kurangnya cabang, strateginya dengan adanya internet, menjual dodol semakin mudah. Masih ada varian produk yang sama dengan pesaing. Strateginya dengan membuat inovasi terbaru dan lebih meningkatkan kualitas produk dodol. Next, yang selanjutnya, strategi strength dan treat, yaitu meningkatkan kualitas produk sehingga mempengaruhi penjualan dodol. Menggunakan bahan-bahan yang sehat agar dapat menyaingi makanan modern dan penjualannya semakin pesat. Strategi weakness dan treat, yaitu meningkatkan strategi kemasan yang sederhana menjadi lebih menarik agar tidak kalah bersaing dengan merek dodol yang lebih terkenal. Meningkatkan kualitas produk agar mempengaruhi tingkat penjualan dodol, memperbanyak cabang penjualan supaya tidak kalah dengan pesaing yang memiliki banyak cabang. Menempatkan harga secara fleksibilitas agar tidak kalah dari pesaing dalam permainan harga. Meningkatkan kompetensi dan menambah SDM agar hal tersebut tidak menjadi faktor kelemahan bagi perusahaan. Next, ada diagram matriks SWOT. Jumlah strength yaitu 2,78, jumlah weakness yaitu 2,12, jumlah opportunity yaitu 2,56, jumlah treat yaitu 2,24. Koordinat analisis internal yaitu 0,33. Koordinat analisis eksternal yaitu 0,16. Diagram tersebut berada pada posisi kuadran 1. Yang selanjutnya, tindakan manajerial atau langkah-langkah yang harus segera dilaksanakan berdasarkan teori pemasaran. Dari pembahasan yang telah diuraikan, serta berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan dari hasil analisis faktor internal atau IPAS, yaitu didapat dari jumlah faktor kekuatan dan kelemahan perusahaan yang berjumlah 4,90. Hasil analisis faktor kekuatan dengan nilai tertinggi terdapat pada poin menggunakan bahan pilihan dan berkualitas dengan nilai bobot item 0,14. Dengan rating 4 dan jumlahnya yaitu 0,56. Nilai tersebut menunjukkan bahwa menggunakan bahan pilihan dan berkualitas berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. Sedangkan untuk faktor kelemahan, nilai yang diperoleh kebalikannya. Nilai kelemahan terendah terdapat pada poin tidak semua varian rasa sesuai dengan selera masyarakat. Dengan nilai bobot item 0,04 dengan rating 4 dan jumlahnya yaitu 0,16. Yang kedua, berdasarkan dari hasil analisis faktor eksternal yaitu EPAS, didapat dari jumlah penjumlahan faktor peluang dan ancaman perusahaan yang berjumlah 4,80. Hasil analisis faktor peluang dengan nilai tertinggi terdapat pada poin internet menjual dodol semakin mudah dengan nilai bobot item 0,16 dengan rating 4 dan jumlahnya yaitu 0,64. Nilai tersebut menunjukkan bahwa peluang terbesar pada konsumen untuk mendapatkan produk dodol yaitu adanya internet, menjual dodol semakin mudah. Sedangkan untuk faktor ancaman, nilai yang diperoleh kebalikannya. Nilai ancaman terendah terdapat pada poin kondisi ekonomi tidak stabil, dapat mempengaruhi penjualan produk dodol dengan nilai bobot 0,6 dengan rating 4 dan jumlahnya yaitu 0,24. Yang ketiga, hasil analisis dari matriks SWOT
strength yang tepat yang bisa diterapkan, yaitu strategi strength dan opportunity, yaitu bahan-bahan yang digunakan Sagura, produk tanpa lemak gaji, produk tanpa pengawet, produk tanpa pemutih, produk lebih alami sehingga membuat kepercayaan masyarakat terbentuk terhadap produk dari Sagura. Memiliki varian rasa yang banyak, ada 30 dodol, dan menawarkan produk inovasi baru dari Sagura. Produk inovasi sendiri ada 20 jenis, menggunakan bahan pilihan dan berkualitas, praktis dikemas dalam bentuk yang simpel untuk dikonsumsi sehingga mempengaruhi minat konsumen, meningkatkan penjualan dodol. Yang keempat yaitu hasil analisis dari SWOT terdapat pada kuadran 1, yaitu suatu yang sangat menguntungkan. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth-oriented strategi, ataupun dengan rekomendasi strategi progresif, artinya perusahaan Sagura dalam kondisi prima dan mantap, sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan, dan meraih kemajuan. Next, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat kami sampaikan hasil observasi kami dan proses penyusunan analisis SWOT ini, yaitu observasi membantu kami untuk dapat mengetahui informasi secara real langsung dari lapangan. Bagaimana seluk-beluk bisnis yang akan kita observasi. Selain itu, observasi ini membantu kami untuk melakukan proses penyusunan analisis SWOT. Ini berdasarkan informasi yang kami dapat langsung dari pemilik bisnis dodol Sagura. Dalam penyusunan laporan ini, kami tidak asal memasukkan informasi. Analisis SWOT sangat membantu untuk dapat mengetahui bagaimana posisi dari suatu bisnis dibandingkan dengan pesaing. Dengan analisis SWOT, kita dapat mengetahui siapa yang lebih unggul dalam bisnis yang sejenis. Apakah kita atau bisnis pesaing, kita pun dapat mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kunci bagi pelanggannya bisnis kita dan menghindari ancaman ataupun hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi di dalam bisnis kita. Sehingga pada akhirnya kita dapat menghasilkan bisnis yang baik. Slide berikutnya yaitu lampiran-lampiran dokumentasi foto pada saat kami melakukan observasi di Sagura. Baiklah, itu dia tadi presentasi hasil observasi dari UMKM Sagura. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.